Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel Al-Fatih Farm. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis dan membahas sebuah topik dalam ilmu tauhid, yaitu aliran teologi Islam klasik. Dalam slide ini atau dalam video ini kita akan membahas sejarah munculnya aliran teologi Islam klasik, termasuk nanti kita akan membahas apa yang dimaksud dengan teologi Islam klasik. Kemudian pembahasan yang kedua akan kita bahas nanti objek kajian teologi Islam klasik, dan terakhir yang ketiga adalah metode berpikir aliran-aliran teologi Islam klasik. Pertama, sejarah munculnya aliran-aliran teologi Islam klasik. Yang dimaksud dengan teologi Islam klasik adalah merupakan suatu pembahasan dalam ilmu kalam yang terpusat pada ketuhanan atau teosentris. Teo artinya ilmu, logi artinya ilmu, teo artinya ketuhanan, artinya ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Yang mana ilmu ketuhanan itu khusus tentang ketuhanan dalam keyakinan umat beragama Islam klasik, yakni di masa klasik. Kemudian sejarah munculnya aliran-aliran teologi Islam klasik. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam agama Islam ada dua sumber hukum. Yang pertama Al-Quran dan hadis. Semua persoalan hidup, mulai dari yang kecil sampai yang besar, baik itu menyangkut sosial, ekonomi, termasuk politik, haruslah dikembalikan kepada Islam. Namun dalam prakteknya terkadang ayat Al-Quran maupun hadis tidak secara eksplisit menentukan orang atau golongan yang akan mengambil suatu jabatan atau mengambil sebuah tindakan. Tapi Al-Quran maupun hadis hanya memberikan prinsip, hukum-hukum, atau patokan, atau karakteristik yang bisa dijadikan rujukan atau pedoman. Sehingga akhirnya nanti dalam penafsiran atau pemahaman ayat-ayat tersebut, kaum muslimin khususnya mufassirin tentu akan mempunyai perbedaan pandang dan perbedaan penafsiran dalam menetapkan sebuah hukum. Kaitannya dengan teologi Islam klasik adalah, salah satu faktor munculnya aliran-aliran teologi Islam klasik ini adalah politik atau kepemimpinan dalam Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasan teologi Islam klasik, maka terlebih dahulu kita tinjau dulu teologi Islam praklasik, di mana teologi Islam praklasik ini dibagi menjadi 3 tahap atau 3 fase, dan setelah berakhirnya lah nanti fase teologi Islam praklasik barulah muncul lahirnya teologi Islam klasik, atau barulah nanti muncul aliran-aliran dalam teologi Islam itu sendiri. Yang pertama yang merupakan fase dari pra-Islam klasik itu adalah fase pembentukan agama. Ini terjadi antara tahun 610 sampai dengan 622 Masehi. Pada fase ini Rasulullah masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Dan pada fase ini belum ada aliran-aliran teologi Islam klasik. Yang ada hanyalah teologi Islam klasik. Semua pemahaman agama atau semua kajian yang berkaitan dengan teologi Islam itu hanya bersifat tunggal, karena setiap adanya persoalan atau permasalahan dalam Islam yang berkaitan dengan apapun, terkhususnya dalam teologi, itu selalu dijawab oleh ayat-ayat Al-Quran yang turun saat itu, dan juga dijawab oleh hadis-hadis dari baginda Nabi langsung. Fase ini juga disebut dengan fase pembentukan agama. Selanjutnya, dari fase yang kedua dari pra-Islam klasik itu adalah fase pembentukan negara. Ini terjadi antara tahun 622 Masehi sampai dengan 632 Masehi.
fase ini adalah fase di mana Rasulullah SAW telah hijrah dari Mekah ke Madinah, atau ketika Rasulullah telah berada di Madinah. Di mana pada fase ini Rasulullah bukan saja sebagai pemimpin agama, tapi Rasulullah juga merupakan pemimpin pemerintahan Islam yang pada saat itu yang didirikan oleh Rasulullah di Madinah. Nah, pada fase ini pun teologi Islam masih bersifat tunggal. Semua persoalan diselesaikan oleh Al-Quran dan diselesaikan oleh baginda Nabi. Para sahabat maupun kaum muslimin saat itu semuanya sepakat satu suara, sami'na wa ata'na, kepada keputusan Nabi yang diputuskan oleh Allah melalui ayat Al-Quran maupun oleh hadis baginda Nabi itu sendiri langsung. Selanjutnya fase pra-ekspansi, yakni terjadi antara tahun 532 Masehi sampai dengan 650 Masehi. Nah, pada fase pra-ekspansi antara 632 sampai 650 Masehi ini adalah masa para Khulafaur Rasyidin, yakni pemimpin Islam setelah Rasulullah SAW wafat, yakni Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan Islam atau politik saat itu sudah mulai memunculkan polemik atau gelombang. Namun ketika dalam pengangkatan Abu Bakar, Islam secara aklamasi, semua suku-suku Islam pada saat itu sepakat untuk menunjuk Abu Bakar. Begitupun pada penunjukan Umar bin Khattab. Dalam dua ulama ini atau dua sahabat ini, Khulafaur Rasyidin ini, Islam secara umum mayoritas sepakat secara aklamasi menyepakati bahwa Abu Bakarlah lalu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah atau pemimpin dalam Islam. Selanjutnya di masa Utsman bin Affan muncullah polemik, di mana Utsman bin Affan dituduh oleh kaum munafik saat itu, sehingga umat Islam saat itu terprovokasi mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan nepotisme, yakni mengangkat di antara saudara-saudaranya atau kaum kerabatnya memegang jabatan penting dalam kepemimpinannya saat itu, menggantikan pejabat dan pemimpin sebelumnya yang diangkat di masa Umar bin Khattab. Walaupun ini hanya fitnah, tapi umat Islam terprovokasi sehingga terbentuklah sebuah kelompok pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan. Nah, karena Utsman bin Affan telah wafat dan meninggal tanpa diketahui secara pasti siapa pembunuhnya, digantikanlah waktu itu oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa Ali bin Abi Thalib, keluarganya Utsman bin Affan ini merasa tidak senang karena Ali bin Abi Thalib tidak mengeksekusi orang-orang yang tertuduh sebagai pembunuh Utsman bin Affan. Nah, persoalan politik ini antara keluarga Muawiyah atau keluarganya Utsman dengan keluarganya Ali ini pada akhirnya memunculkan sebuah peristiwa tragis, yakni perang saudara antara kaum muslimin, kelompok pendukung Utsman dari keluarga Muawiyah, dan kaum muslimin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib selaku pemimpin yang berkuasa secara sah. Nah, dan dalam peperangan tersebut banyak kaum muslimin yang terbunuh dan akhirnya terjadilah arbitrase atau perdamaian di antara kaum muslimin. Nah, dengan munculnya perdamaian ini, maka salah satu keputusannya adalah mengangkat Muawiyah sebagai pengganti Ali bin Abi Thalib, dan Abi Thalib mundur dari khalifah atau pemimpin Islam saat itu. Dan orang-orang yang memberontak saat itu, saat dalam peperangan tersebut, tidak dieksekusi. Nah, polemik inilah, persoalan inilah, karena tidak diselesaikan secara Islam, maka kaum muslimin saat itu
muncullah beberapa perbedaan pandang, perselisihan pandang yang mencolok, sehingga menjadi awal mula cikal bakal munculnya aliran-aliran teologi Islam klasik. Kenapa harus berpecah belah? Yang pertama, munculnya pemberontak dalam kepemimpinan Islam yang sah. Kalau ditinjau dari hukum Al-Quran maupun hadis Nabi, maka itu harusnya dibunuh, dieksekusi mati. Namun Ali bin Abi Thalib karena merasa keluarga Muawiyah atau keluarga Utsman adalah juga muslim, sesaudaranya sesama muslim, Ali bin Abi Thalib dengan keilmuannya, dengan pertimbangannya malah tidak mengeksekusi. Kemudian Ali bin Abi Thalib karena mempertimbangkan keutuhan dalam Islam, tidak mengutamakan kepemimpinannya, maka memilih mundur dari jabatannya sebagai khalifah dibandingkan mempertahankan jabatannya dan menerapkan hukum pancung kepada para pemberontak dari kalangan muslimin saat itu, dari kelompok muslimin Affan. Nah, hal ini tentu bertolak belakang dengan hukum Al-Quran atas dasar apapun pertimbangannya. Sehingga karena inilah keluar pendukung Ali sendiri pun akhirnya membenci Ali dan tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib ini. Nah, karena peristiwa fase pra-ekspansi inilah di masa Ali bin Abi Thalib, maka muncullah yang disebut dengan teologi klasik. Muncullah aliran-aliran, paham-paham yang menjadi cikal bakal teologi Islam klasik. Nah, teologi Islam klasik ini diperkirakan berkembang dari tahun 650 sampai tahun 1250 Masehi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, apa saja objek kajian dari teologi Islam klasik? Yang pertama adalah kebebasan berkehendak dan kekuasaan berbuat. Salah satu yang menjadi objek kajiannya adalah apakah manusia bebas berkehendak atau mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuai kemauannya, atau sebaliknya, manusia tidak bebas berkehendak dan tidak bisa berbuat. Manusia hanyalah makhluk yang bekerja atau bertindak sesuai dengan kodrat atau keinginan Tuhan semata. Nah, persoalan ini merupakan pembahasan yang hangat secara umum yang pertama yang menjadi pembahasan aliran-aliran teologi Islam klasik. Objek kajian yang kedua adalah sifat-sifat Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan banyak sekali sifat-sifat seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Qudrat, Irodat, Ilmu Hayat, Sami'ul Basir, dan sebagainya. Persoalannya, apakah sifat-sifat Allah ini merupakan bagian dari zat Allah? Apakah dengan adanya sifat-sifat Allah yang macam-macam ini menjadikan Allah tidak lagi esa? Nah, persoalan seperti ini merupakan objek kajian dari teologi Islam klasik. Objek kajian yang ketiga adalah iman dan amal manusia. Apakah iman manusia berkaitan erat dengan amal manusia? Atau simpelnya, apakah pekerjaan manusia atau amal perbuatan manusia itu mempengaruhi beriman atau tidak berimannya seorang manusia? Seperti kita kembalikan dalam persoalan munculnya aliran Islam klasik tadi, apakah dengan tidak dieksekusinya pemberontak Islam atau pemberontak pemimpin Islam yang sah di masa Ali bin Abi Thalib membuat Ali bin Abi Thalib tidak lagi beriman atau murtad? Atau apakah kaum muslimin saat itu yang memberontak dan membunuh pada peperangan antara Ali dan Muawiyah dalam peperangan tersebut dianggap murtad karena memberontak terhadap pemimpin Islam yang sah? Nah, atau tidak lagi beriman? Inilah menjadi objek kajian teologi Islam klasik yang ketiga. Sedangkan yang keempat secara garis besar adalah kebenaran akal dan wahyu. Maksudnya adalah kebenaran manakah yang sebenarnya yang lebih patut untuk dipercayai atau untuk lebih diyakini? Apakah kebenaran akal dibandingkan kebenaran wahyu, atau wahyulah yang lebih benar dibandingkan akal pikiran? Atau ada mungkin pola pandang yang mengkombinasikan atau yang mensejalankan antara akal dan wahyu?
Nah, 4 persoalan inilah yang menjadi objek kajian dalam teologi Islam klasik secara umum atau secara garis besar. Selanjutnya, metode berpikir aliran-aliran teologi Islam klasik. Yang pertama, Syiah. Syiah ini adalah kelompok pendukung setia Ali bin Abi Thalib yang berpendapat bahwasanya Alilah sebenarnya yang berhak untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW wafat. Pengikut Ali yang sangat fanatik inilah kemudian nanti yang membentuk atau yang menjadi anggota dari golongan Syiah ini. Nah, secara garis besar pemikiran dari aliran Syiah ini ada 3. Yang pertama, yang berhak menjadi imam, baik imam dalam urusan keagamaan maupun dalam urusan pemerintahan, adalah Ahlul Bait Rasulullah, yakni Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Kemudian yang kedua, imam menjadi sah apabila ada pengangkatan secara sah yang dilakukan atau yang diberikan oleh keturunan Ali radhiyallahu anhu. Adapun jika tidak direstui dan tidak diangkat oleh Ali, maka menurut golongan Syiah ini maka kepemimpinan atau keimamannya itu atau kekhalifahannya itu tidak sah dan tidak harus dipatuhi. Kemudian pemahaman aliran Syiah yang ketiga adalah bahwasanya Ahlu Bait dan keturunannya atau imam-imamnya sesudahnya adalah maksum, artinya terpelihara dari kesalahan dan dosa. Inilah 3 pokok pemahaman Syiah secara garis besar. Aliran teologi Islam klasik yang kedua adalah Khawarij. Khawarij ini adalah awal mulanya merupakan pendukung fanatik dari Ali bin Abi Thalib juga. Namun ketika terjadinya peristiwa arbitrase atau peristiwa tahkim perdamaian antara umat Islam golongan Ali dan golongan Muawiyah, pendukung atau keluarganya Utsman bin Affan, maka pendukung ini tidak terima karena Ali mengalah dan tidak mengeksekusi mati pemberontak saat itu. Sehingga mereka membenci Ali dan keluar dari golongan pendukung Ali. Nah, pendukung inilah yang disebut dengan Khawarij. Berasal dari kata khoroja, jamaknya menjadi Khawarij, artinya orang-orang yang keluar. Aliran Khawarij ini menuntut adanya demokrasi dalam Islam, sehingga polemik perseteruan tentang siapa yang menjadi pemimpin itu terselesaikan. Menurut mereka, siapa yang menjadi pemimpin bukanlah kelompok Muawiyah, bukan juga kelompok Ali, akan tetapi harusnya dipilih dan disepakati oleh mayoritas kaum muslimin secara adil tanpa adanya paksaan. Nah, atas dasar pertimbangan inilah mereka memilih keluar dari pendukung Ali atau Syiah. Selanjutnya, aliran teologi Islam yang ketiga adalah aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini adalah reaksi terhadap kelompok Syiah pendukung Ali, Khawarij pendukung Ali yang keluar dari Ali. Nah, kalau Murji'ah ini adalah bukan pendukung Muawiyah, juga bukan pendukung Syiah dan Khawarij, tapi kaum muslimin saat itu yang tidak mau berpihak baik kepada Muawiyah maupun kepada Syiah atau Khawarijnya. Salah satu pemahaman dari atau pemikiran dari aliran Murji'ah ini adalah bahwa mereka berpendapat orang mukmin yang melakukan dosa besar tidaklah kafir, tidaklah menyebabkan ia menjadi murtad atau kafir. Tapi nanti dia akan mempunyai tempat yang disebut dengan manzilatun bainal manzilatain. Dia tidak muslim dan juga tidak kafir, tetapi ada sebuah tempat, kata mereka, antara muslim dan kafir. Itu disebut dengan manzilatun bainal manzilatain. Maaf, maksudnya bahwasanya menurut aliran Murji'ah ini, orang yang melakukan dosa besar adalah maka hukumnya itu nanti ditunda, dipending dulu, diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang menetapkan apakah dia nanti
masih tetap mukmin atau kafir. Kita sebagai manusia menurut aliran Murji'ah ini tidaklah perlu mengurus atau menjudge atau memberikan punishment apakah manusia tersebut sudah kafir atau masih mukmin. Artinya perbuatan manusia diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala nanti untuk memberikan keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keyakinannya. Selanjutnya paham Mu'tazilah. Nah, paham inilah sebenarnya tadi yang dikenal dengan pemikiran manzilatul bainal manzilatain, yakni kelompok yang berpendapat bahwasanya orang mukmin yang melakukan dosa besar atau yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar yang masuk kategori dosa besar, maka posisinya adalah manzilatun bainal manzilatain. Dia tidak mukmin, tidak juga kafir. Tapi ada satu tempat di antara posisi iman dan kafir tersebut yang disebut dengan atau yang dikenal dengan manzilatun bainal manzilatain. Selanjutnya aliran teologi Islam klasik yang kelima adalah Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qudratun, artinya kuasa. Kelompok atau aliran ini berpendapat bahwasanya manusia hidup diberikan kekuasaan secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan nasibnya sendiri. Apakah memilih A atau B, memilih ini atau memilih itu. Manusia atau makhluk secara mutlak mempunyai kemampuan bebas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kelompok Qadariyah tidak percaya dengan adanya takdir atau qada. Mereka berpendapat manusia sendirilah secara mutlak yang menentukan qada dan qadarnya. Mau masuk surga dan nerakanya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kaya atau miskinnya sepenuhnya mutlak adalah berdasarkan kemauan dan kemampuan dari manusia itu sendiri. Aliran teologi Islam klasik yang keenam adalah Jabariyah. Jabariyah adalah kebalikan dari Qadariyah. Salah satu sifat Allah yang dikenal dengan Jabbar adalah Maha Pemaksa. Kaitannya dengan aliran ini, Jabariyah adalah paham yang berpendapat bahwasanya sesungguhnya makhluk dan manusia hidup dalam keadaan keterpaksaan. Bahwasanya semua yang terjadi pada diri manusia, baik itu baik maupun buruk, positif atau negatif, itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut aliran ini, manusia tidak mempunyai kemampuan dan tidak mempunyai kekuasaan untuk memilih dan menentukan sendiri jalan takdir atau nasibnya. Aliran teologi Islam klasik yang ketujuh adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Aliran Ahli Sunnah wal Jamaah mempunyai dua tokoh yang terkenal, yakni Abu Hasyim Asy'ari yang sebelumnya merupakan masuk aliran Mu'tazilah, tapi karena merasa banyak hal yang bertentangan dengan pemikirannya, akhirnya memilih keluar dan membentuk dan membuat sebuah pemahaman yang sekarang dikenal dengan golongan atau sekte atau aliran teologi Islam klasik Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian tokoh kedua yang terkenal dari Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah aliran Maturidiyah yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Dalam perkembangan selanjutnya, dua aliran inilah atau dua tokoh inilah yang membentuk dan mengembangkan pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah yang bermazhabkan, yang cenderung kepada mazhab atau pendekatan pemahaman Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Maturidiyah sendiri cenderung kepada pendekatan atau pemahaman fatwa Imam Hanifah dalam masalah fikihnya. Secara ringkas, Ahli Sunnah wal Jamaah adalah salah satu aliran teologi Islam klasik atau aliran ilmu tauhid atau aliran ilmu kalam
yang secara konsisten dan secara istiqomah berpegang teguh dalam menyelesaikan semua urusan baik yang berkaitan dengan akidah secara khusus, untuk mengembalikan semua persoalan kepada Al-Quran dan hadis Nabi tanpa mencampurkannya dengan pemahaman dan pemikiran-pemikiran logika yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Nah, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Bagi rekan-rekan atau saudara-saudara yang ingin memahami dan menelaahnya lebih dalam, bisa dilihat di daftar pustaka berikut. Yang pertama di dalam buku karya Profesor Dr. Haji Abdullah Razak, MAG, dan Profesor Dr. Haji Roshon Anwar, MAG, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kalam yang diterbitkan di Bandung oleh penerbit Pustaka Setia cetakan 2012. Kemudian dalam buku yang kedua karya Wilyani dan Ardi Novan dengan judul buku Ilmu Kalam, terbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Trust tahun 2013. Dan masih banyak lagi sumber-sumber buku yang bisa dijadikan rujukan bagi rekan-rekan yang ingin menelaah dan mendalami tentang aliran-aliran teologi Islam klasik ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf andai kata ada kesalahan dan kehilafan. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau ingin mengkoreksi maupun mengkritisi, silakan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel Al-Fatih Farm. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis dan membahas sebuah topik dalam ilmu tauhid, yaitu aliran teologi Islam klasik. Dalam slide ini atau dalam video ini kita akan membahas sejarah munculnya aliran teologi Islam klasik, termasuk nanti kita akan membahas apa yang dimaksud dengan teologi Islam klasik. Kemudian pembahasan yang kedua akan kita bahas nanti objek kajian teologi Islam klasik, dan terakhir yang ketiga adalah metode berpikir aliran-aliran teologi Islam klasik. Pertama, sejarah munculnya aliran-aliran teologi Islam klasik. Yang dimaksud dengan teologi Islam klasik adalah merupakan suatu pembahasan dalam ilmu kalam yang terpusat pada ketuhanan atau teosentris. Teo artinya ilmu, logi artinya ilmu, teo artinya ketuhanan, artinya ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Yang mana ilmu ketuhanan itu khusus tentang ketuhanan dalam keyakinan umat beragama Islam klasik, yakni di masa klasik. Kemudian sejarah munculnya aliran-aliran teologi Islam klasik. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam agama Islam ada dua sumber hukum. Yang pertama Al-Quran dan hadis. Semua persoalan hidup mulai dari yang kecil sampai yang besar, baik itu menyangkut sosial, ekonomi termasuk politik, haruslah dikembalikan kepada Islam. Namun dalam prakteknya terkadang ayat Al-Quran maupun hadis tidak secara eksplisit menentukan orang atau golongan yang akan mengambil suatu jabatan atau mengambil sebuah tindakan. Tapi Al-Quran maupun hadis hanya memberikan prinsip, hukum-hukum, atau patokan, atau karakteristik yang bisa dijadikan rujukan atau pedoman. Sehingga akhirnya nanti dalam penafsiran atau pemahaman ayat-ayat tersebut, kaum muslimin khususnya mufassirin tentu akan mempunyai perbedaan pandang dan perbedaan penafsiran dalam menetapkan sebuah hukum. Kaitannya dengan teologi Islam klasik adalah, salah satu
faktor munculnya aliran